Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Tentunya semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan berbagi tentang informasi PPDB ke SMP, khususnya bagaimana membaca peluang untuk masuk ke SMP yang diinginkan. Tentu banyak pertanyaan, apakah saya bisa masuk ke SMP yang saya inginkan? Nah, biasanya kita akan membandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Maka kali ini saya akan berbagi aplikasi untuk mengetahui data-data PPDB tahun sebelumnya pada SMP yang kita inginkan. Baik, cara menggunakan aplikasi ini sangat mudah, yaitu kita tentukan SMP mana yang ingin kita ketahui informasinya. Di aplikasi ini kita bisa mengetahui daya tampung PPDB tahun ini, ya. Kemudian selain kita mengetahui daya tampung, kita juga bisa mengetahui passing grade atau nilai yang masuk tahun lalu, ya, yang nilai terendah, nilai tertinggi, serta nilai rata-rata pada jalur prestasi akademik. Selain itu kita juga bisa mengetahui nilai dari jalur prestasi non akademik, baik yang terendah, tertinggi, dan rata-rata. Serta kita dapat mengetahui juga usia terendah atau usia termuda yang masuk pada SMP tujuan kita pada tahun lalu. Serta juga kita dapat mengetahui passing grade tahap kedua jika terdapat sisa kuota pada tahun lalu. Baik, bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah. Bagian-bagian yang warna kuning kita dapat isi. Sebagai contoh, saya ingin mengetahui passing grade SMP 1. Maka saya akan ketikkan angka 1 saja, di sini cukup. Kemudian kita ketik enter, maka akan terdapat informasi nama sekolah SMP Negeri 1, alamatnya di Jalan Raya Cikini, nomor 82 RT 1 RW 2 Kelurahan Cikini. Tapi kalau kita ingin mengetahui SMP 78, kita ketik 78 enter, maka akan berubah nama sekolah SMP Negeri 78 di Jalan Perunggu nomor 56 RT 4 RW 2 Kelurahan Harapan Mulia. Begitu juga dengan SMP misalkan 183 SMP Negeri 183, kita enter, ada nama sekolah dan alamatnya. Kemudian di kolom yang pertama kita akan mendapatkan bahwa di SMP 183 ini daya tampung keseluruhannya 180 siswa yang akan dibagi-bagi menjadi beberapa jalur, ya. Ada jalur prestasi akademik, non akademik, daya tampung afirmasi, jalur zonasi, dan pindah tugas orang tua. Nah, tidak terlalu sulit untuk menggunakan ini. Kemudian kita misalkan isi saja namanya. Di sini kita misalkan namanya adalah Isdiva Wiramadanti, nama siswa yang kita ingin tahu. Kemudian kita pilih SMP-nya, mau masuk adalah SMP 1. Kita ketik 1, kita enter, maka data-datanya berubah menjadi data SMP 1. Di sini daya tampung keseluruhan 252, ini keseluruhan, ya. Nanti kita akan lihat daya tampung per jalurnya. Ini perkiraan berdasarkan Pergub Keputusan Gubernur nomor 441 tahun 2022. Kemudian untuk kolom yang kedua, untuk membaca peluang, di sini sudah tertera hasil passing grade tahun lalu, baik yang terendah, tertinggi, maupun rata-ratanya. Nah, kemudian kita masukkan di kolom yang kuning ini nilai akhir prestasi akademik. Dari mana bisa kita ketahui? Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah daftarkan, ajukan akun, dan aktivasi akun, maka nilai akhir prestasi akademik sudah dapat dilihat di websitenya Bapak Ibu. Kita akan buka website PPDB. Nah, seperti ini website PPDB. Kita buka ppdb.jakarta.go.id, kemudian kita masuk jalur prestasi yang SMP. Yang SMP kita klik. Kemudian ada pilihan jalur prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua, dan tahap kedua. Kita pilih prestasi, akademik, maka di bagian atas ada pilihan daftar. Karena kita sudah memiliki akun, ya Bapak Ibu sudah memiliki akun, kita tinggal login saja. Nah, ketika login, nanti kita akan dibawa ke halaman berikutnya yang terdapat informasi nilai prestasi akademik seperti ini. Ya, nilai prestasi akademiknya 64,04, maka kita pindahkan ke Excel yang tadi 64,04, ya, masukkan 64,04. kemudian dia akan ada analisa jalur prestasi akademik, ya. Di sini diinformasikan NA, nilai akhir siswa, lebih tinggi dari rata-rata NA yang diterima tahun sebelumnya.
Jadi 64,04 ini lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya, yaitu yang 61,75 di SMP Negeri 1 Jakarta. Ya, kemungkinan diterima di SMP tersebut cukup besar, namun tidak menutup kemungkinan perubahan tahun ini. Maka selalu pantau hasil real time di situs PPDB yang tadi kita buka. Kemudian bagaimana dengan prestasi non akademik? Bagaimana kita melihat nilai akhirnya? Sama seperti yang tadi awal kita buka websitenya, kemudian kita loginnya di bagian prestasi non akademik. Kita klik prestasi non akademik, kita klik daftar. Ya, kita sudah punya akunnya, kita sudah punya akun, sudah aktivasi. Maka kita klik login, ketik nomor peserta dan passwordnya. Nah, seperti ini nomor peserta dan passwordnya sudah dibuat, kemudian masukkan cartanya. Maka kita akan dibawa ke halaman prestasi non akademik. Nah, di sini terpantau 68,1. Maka kita masukkan ke dalam aplikasi 68,1 untuk prestasi non akademik. 68,1. Nanti akan berubah hasil analisanya. Kita klik enter. Nah, 68,1 ini lebih tinggi dari rata-rata NA yang diterima tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu rata-ratanya 67,47. Maka kemungkinan diterima cukup besar. Namun sekali lagi tidak menutup kemungkinan, karena ini hanya prediksi, Bapak Ibu ya. Kemudian di kolom yang ketiga ini untuk passing grade jalur zonasi. Untuk jalur zonasi, pada tahun sebelumnya siswa-siswa zonasi prioritas 1, prioritas 2 semua otomatis diterima karena melebihi daya tampung melebihi dari peminat di zona 1 dan zonasi 2. Maka bersaing di zonasi prioritas 3, di mana menggunakan setelah zonasi prioritas 3 melebihi kuota, maka diurutkan berdasarkan usia. Nah, kita dapat memperkirakan usia siswa kita atau anak kita dalam proses PPDB. Sekali lagi ini perkiraan, kita tinggal tuliskan tanggal, bulan, tahun kelahiran. Misalkan di sini 25 Maret 1986 itu tanggal, bulan, tahun pakai garis miring ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan saya akan kasih tanggal di sini adalah tanggalnya adalah tanggal 12 bulan Juli 07. Tahunnya adalah tahun 2009. Ingat cara penulisannya, 12 Juli 2009. Maka ditulis 12 garis miring 07 garis miring 2009. Maka kita dapat perkiraan usia. Jika kita enter, kita dapat perkiraan usia, yaitu 12 tahun 11 bulan 20 hari. Sedangkan usia terendah di jalur zonasi di SMP 1 itu adalah tahun lalu 12 tahun 7 bulan 3 hari. Maka bisa diperkirakan bisa masuk ya, karena lebih tua daripada 12 tahun 7 bulan 3 hari. Mungkin itu saja prediksi yang bisa disampaikan dari aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih terbuka untuk Bapak Ibu, guru kelas 6, anak-anak kelas 6 maupun orang tua murid kelas 6. Misalkan saya mau mencoba SMP yang lain, bisa nggak Pak? Bisa. Misalkan saya mau pilih SMP 183. Maka kita enter, maka akan berubah semua. Di sini informasi tentang SMP 183, tapi nilainya tadi kita bandingkan. Nah, ini NA-nya lebih tinggi kalau untuk masuk 183. NA-nya lebih tinggi kalau masuk ke 183 di non akademik juga. Seperti itu, ya. Maka otomatis akan berubah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa diklik tombol icon WhatsApp ini maupun tombol YouTube berikut ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.